Coach Bima itu si Iqbal jangan terlalu santai sampai bilang dulu. Bener Mas, pertandingan kedua itu yang lawan Singapura. Oh iya. Ya kan, yang kita menang 9 itu kan Iya. terlalu santai juga di belakang kan gitu. Sempet kecolongan juga mau ini kan. Bener. Lirik Sepak Bola Indonesia. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia. Dan kali ini gue kedatangan lagi tamu yang istimewa, yang baru aja juara nih bersama Timnas 19. Ada Coach Indrianto Nugroho. Apa kabar Coach? Baik Mas Rais. Saya ucapin selamat dulu nih Coach buat gelar juaranya bersama Terima Timnas kasih. 19. Thank you banget sudah datang ke sini. Ya. Coach, kita pengen ngebahas cerita di balik juaranya Timnas 16 ini. Ya. Banyak banget yang benar-benar yang mungkin membanggakan lah. Kalau Coach sendiri melihatnya apa sih faktor keberhasilan dari tim ini sebenarnya? Ya, pertama mungkin faktor behind the teamnya dulu ya. Behind the teamnya dulu tidak berubah dari 2019. Head coach tetap Coach Bima, asisten ada Coach Firmansyah, saya sendiri, Coach Marcus sebagai pelatih kiper, dan ada Gilang Ramadan sebagai pelatih fisik. Dan di situ kita juga ditunjang sama official yang sangat luar biasa, bekerja dengan job desk-nya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Coach Bima. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kali kita latihan, setiap kali kita TC gitu. Jadi membuatnya anak-anak ini nyaman, membuat seluruh tim nyaman, dan ya akhirnya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ini. Walaupun kita persiapannya juga nggak terlalu banyak ya. Iya. Mungkin itu yang membuat kita bisa seperti ini, Mas. Banyak hal-hal terkait dengan moral mungkin ya yang ditanamkan oleh Coach Bima. Itu seperti apa sih Coach Indri di dalam tim itu yang ditanamkan? Yang ditanamkan yang pertama adalah attitude. Yang kedua terus masalah religinya juga, masalah mereka sholat berjamaah mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya, seperti itu. Dan tidak mengurangi rasa hormat juga. Non muslimnya pun dikasih kesempatan untuk melakukan ibadah di gereja dan pura. Jadi itu yang membuat kita di tim ini sangat toleransi beragama. Jadi kita tetap saling menghargai. Jadi ini yang membuat semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada paksaan juga untuk melakukan hal itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang puji Tuhan anak-anak masih tetap tidak ada yang berubah. Tetap sholatnya berjamaah. Walaupun nanti izin, mereka tetap dimanapun mereka tetap melakukan hal yang sama gitu, sholat sama-sama. Ada sistem denda nih yang menarik. Ini seperti apa sih sebenarnya Pak Lai, dan uang dendanya itu dikemanakan Coach? Ya, kalau masalah faktor uang denda ini sudah diterapkan, sudah lama juga kita terapkan bahwa denda tidak sholat, mungkin tidak sholat ya 100.000. Terus ini hanya membuat mereka akan Mas ya. Oh, tujuan saya selain main bola juga saya harus memberikan religinya juga, ibadahnya juga gitu. Tapi denda bukan jadi ini juga tekanan juga ya gitu, betul. Bahwa gua harus enggak, tapi paling enggak memberikan pelajaran buat mereka nantinya bahwa kedisiplinan itu penting. Di dalam sepak bola pun ada disiplin. Terus kita sholat juga harus tetap disiplin. Di agama lain pun juga akan seperti itu. Kita kalaupun harus hari Minggu gereja, kita ambil yang pagi supaya kita juga bisa istirahat untuk yang selanjutnya. Dan uang dendanya pun kita tidak gunakan untuk hal-hal yang yang ini, tapi kita tetap gunakan untuk hal yang positif, terutama untuk panti asuhan. Terus kita ke masjid-masjid atau mungkin nanti ke gereja-gereja yang membutuhkan sedikit dana santunan untuk santunan itu ya. Puji Tuhan alhamdulillah bisa memberikan sumbangsihnya lah buat mereka. Berarti kekumpul agak cukup besar. Paling gede berapa Coach pernah kekumpul? Ya pernah mungkin ya udah lama sih, mungkin bisa nyampe hampir 10 juta dalam waktu 1 tahun itu. Tapi kan itu juga tidak ini ya Mas ya, berakumulasi. Iya, betul. Itu mungkin dari ada tambahan atau dari hamba Allah yang memberikan sumbangan seperti itu. Tapi ya yang penting mereka tetap bisa memberikan yang terbaik lah untuk itu. Coach, di tim ini ada tim psikolog juga nggak sih untuk menjaga anak-anak itu? Psikolog kita kadang-kadang aja kita datangkan ya, beberapa mungkin dari teman Coach Bima juga untuk memberikan sedikit psikologi. Terus kadang juga memberikan public speaking juga kepada mereka. Terus kalau masalah psikologi nggak setiap hari sih Mas, tapi paling nggak mereka kita ajarkan. Kita bisa ngasih mereka juga, kadang Coach Bima jadi
kapan jadi seorang bapak, Iya. jadi kakak, jadi adik, jadi temen. Nah itu yang membuat anak-anak ini nyaman. Termasuk kita ya, asisten-asistennya pun bisa menempatkan kapan jadi bapaknya, kapan jadi kakaknya, kapan jadi adiknya. Ya itu yang selama ini kita bikin di tim ini bisa seperti ini sampai saat ini. Proses perekrutan pemainnya bisa dijelaskan ke seperti apa? Karena rintangannya banyak banget, nggak ada kompetisi. Betul. Bisa dibilang ini seperti apa ini? Sempat kemarin kita juga berjalan juga ya, seleksinya ke Asprov di seluruh Indonesia ya. Saya sempat ditugaskan juga di Ambon, Ternate, Kendari, terus Coach Firman ada ke Palembang, semuanya lah di seluruh Indonesia. Dan dari situ kita bisa ambil beberapa pemain untuk seleksi di Jakarta dengan waktu durasi 5 kali gelombang lah. Gelombang pertama 2 hari, gelombang kedua 2 hari dan seterusnya. Dan dari situ kita juga bisa mendapatkan beberapa masukan juga pemain-pemain dari non Asprov. Ya mungkin dari ada yang membuat kompetisi ya, mungkin Top Score, Liga Kompas, terus ada mungkin GSI. Nah, dari situ kita bisa ambil beberapa pemain. Tapi yang kita saat ini ya banyak di Elite Pro juga. Apalagi Elite Pro sekarang ini lagi berjalan dengan baik juga. Ya semoga Elite Pro ini bisa jadi modal untuk pembinaan sepak bola di Indonesia. Karena pondasi utama sepak bola di seluruh dunia itu adalah grassroots. Kalau grassroots itu berjalan dengan baik, otomatis kok timnas akan berjalan dengan baik. Karena kita pernah belajar di Italia lah, bagaimana pemain-pemain itu sekelas Del Piero, sekelas Buffon, ada Bellucci dari Sampdoria, mereka bisa naik top level. Grassrootsnya bagus. Bagaimana orang tua juga support mereka untuk bisa bagaimana ya anakku bisa main bola dengan baik. Masuk homeschooling, maunya seperti itu. Jadi ya itu sangat-sangat profesional banget mereka dan bagaimana bisa top level. Makanya setelah saya dari Italia, kita bukan jadi sebuah tim kan. Primavera tidak jadi sebuah tim. Betul Mas Rais. Tapi paling enggak menjadikan kita seseorang yang berguna. Iya, secara pribadi jadi bisa lebih mandiri ya. Lebih mandiri ya. Terus akhirnya kita dari Primavera Bareti semuanya udah jadi pelatih nih sekarang. Iya, benar. Yang pertama mungkin Apro Kurniawan sama Coach Yeyen. Iya, benar. Coach Kurniawan, Coach Yeyen. Sekarang yang lain kan masih di A, B, C. Semuanya sudah mendapatkan level dan saya berterima kasih juga untuk Om Danur. Beliau sebagai bapak kita juga, sebagai bapak filosofi sepak bola Indonesia juga. Saya berharap beliau sehat selalu dan bisa mendukung kita, mendampingin kita menjalani sepak bola ini dengan filosofinya beliau yang dibikin filosofi sepak bola Indonesia, Mas. Betul. Nah, Coach, ini banyak mungkin Coach Henry juga sudah melihat Liga Top Score ya. Apa sih pesan-pesan untuk para pemain muda di Liga Top Score yang punya mimpi juga ingin ke timnas seperti para senior mereka sekarang, dan kriteria seperti apa sebenarnya yang dicari oleh Coach Bima dan Coach Indri dan kawan-kawan sekarang di tim pelatih gitu untuk bisa memasukkan seorang pemain ke timnas U16? Iya, mungkin salah satunya adalah kedisiplinan ya, attitude, kedisiplinan, terus kerja keras. Ya dengan itu mungkin sudah bisa, tapi tinggal bagaimana kita juga harus ngasih pemahaman ke mereka. Dan ya saya berterima kasih juga dengan pelatih-pelatih SSB. Karena pelatih-pelatih SSB ini pelatih yang mulia, Mas. Maaf, saya pernah ngalamin gitu. Tapi ya mereka dengan dana seadanya tapi bisa membuat pemain. Beberapa pemain ini mereka lewat SSB kok, Mas. Akademi, mungkin SSB akademi yang di bawah lah. SSB ini yang kita berterima kasih kepada mereka. Kalau kita sebagai pelatih timnas itu meneruskan apa yang telah diberikan. Kita nggak pernah bisa memberikan pemahaman yang baik, tapi kalau di dasarnya tidak bagus. Kontrol salah, passing salah, terus dribbling salah. Nah, kita juga nggak bisa gitu. Makanya kita berterima kasih dengan pelatih-pelatih SSB. Mereka lah yang membuat pemain ini bisa masuk timnas. Kalau nggak akan. Dan ya ditambah dengan kerja keras, dukungan dari orang tua, dukungan dari segala macam bidang lah, dari gurunya mungkin dari sekolahan. Dan yaitu salah satunya pelatih SSB yang membuat mereka lebih settle untuk jadi pemain bola.
Pesan untuk para pemain Liga Top Skor mungkin Coach agar bisa lebih termotivasi. Ya saya sudah bersama Top Skor juga udah hampir 4 tahun ya, 4 Iya. tahun lah jadi talent scout. Banyak yang yaitu dari banyak pemain-pemain yang hanya sekedar hobi. Banyak maaf ya orang tuanya banyak yang nganterin hanya sekedar untuk ini aja gitu bahwa keluar dari rutinitas inilah. Tapi kalau emang mau jadi benar-benar pemain profesional ya udah kerja keras, disiplin, ikuti instruksi pelatih dan bertandinglah seperti yang diberikan oleh pelatih ya dalam artian formasi, terus sportivitas juga dijunjung tinggi juga, fair play. Nah itu sih yang penting. Jadi tetap semangat buat anak-anak, masih panjang perjalanan kalian dan saya berharap kompetisi Top Skor berjalan dengan baik juga dan dapat menciptakan pemain-pemain sekelas Bagas Bagus selanjutnya atau sekarang ini lagi ada Nabil, ada Kakak, ada Vigo, ada Jidabin, ada Iqbal. Dan semoga di kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh di luar dari federasi bisa menunjang untuk federasi juga dan saya berharap federasi juga bisa memberikan kontribusi untuk daerah-daerah ya terutama karena di Indonesia banyak sekali Mas. Kita kemarin ke Ambon, Ternate, Kendari itu sebenarnya banyak potensi Mas. Tinggal bagaimana kompetisi itu dijalankan. Dalam artian kompetisi yang berjenjang ya Mas. Jangan hanya sekedar festival aja. Kalau festival seminggu selesai, habis itu mau kemana? Nah yang penting kan adalah kompetisi yang berjenjang. Kita pernah ngerasain Primavera, kita bisa ngerasain Bareti. Bagaimana kompetisi itu berjalan dengan baik. Sabtu Minggu, tapi dalam waktu 1 minggu. Jadi pelatih bisa melihat bagaimana kekurangan tim kita ya. Oke kalah nggak masalah, yang penting kita akan perbaiki. Siapa tahu di pertandingan kedua dan seterusnya kita bisa merubah permainan itu. Nah salah satunya itu. Jadi kompetisi yang berjenjang, kompetisi yang terstruktur supaya menciptakan pemain-pemain yang hebat dan pemain-pemain handal untuk timnas masa depan. Iya, Coach. Pasti di tim kepelatihan ada pembagian. Yang kiper pasti Coach Maskus, yang belakang Coach Firmansyah, tengah siapa, depan pasti Coach Indri. Striker timnas U16 ini sekarang moncer banget, Nabil, Kakak ya. Apa sih yang menjadi tips dari Coach Indri ya biar para pemain ini tidak cepat pudar? Karena banyak di level junior mereka begitu tajam, tapi ketika level senior sulit sekali bersaing. Bahkan di level Liga 1 kita tahu striker lokal malah mendem gitu dibandingkan striker asing. Ini gimana Coach Indri? Ya mungkin salah satunya hanya memberikan motivasi kepada mereka aja, memberikan pembelajaran ya bagaimana bisa mencetak gol. Berarti kan harus konsentrasi, harus fokus. Dan striker sekarang banyak kok, striker yang lone striker, ada hybrid striker sekarang. Ada hybrid striker tuh bagaimana 7, 9, 11 ini mereka bisa bertukar posisi. Tapi di U16 ini ada satu Kakak yang saya melihat ini potensi nih anak. Karena masih 2007 juga. Nah, ya semoga dengan Kakak bisa seperti ini, pemain depan seperti ini ya, otomatis kalau dia pengen naik ya otomatis kan nanti kita juga harus ajarkan juga nanti ke yang berikutnya. Cuman ya kita kembali ke federasi nanti seperti apa. Apakah kita nanti bareng sama mereka atau kita nanti naik dengan mereka atau mereka yang akan sendiri. Nah itu yang kita belum tahu. Tapi paling enggak kita sudah memberikan memberikan masukan. Ini loh cara bikin gol seperti ini. Nggak usah keras. Tapi paling enggak kamu sudah mengarah. Placing aja. Placing itu lebih enak kok. Kiper tuh akan bingung daripada shooting. Kalau shooting itu kiper kebaca. Nah pasti kebaca. Tapi kalau placing nggak tahu arahnya bola kemana dan akhirnya kiper juga bingung nih. Sudah memutuskan mau ke kanan atau mau ke kiri ya. Saya berharap mereka nanti ke depannya motivasi yang kita berikan ini bisa dilakukan sama mereka gitu dengan siapapun. Pelatihnya siapapun, kalau emang dia bisa fokus, dia bisa melakukan hal itu, ya insya Allah dia akan mendapatkan tempat ya. Setelah Bambang Pamungkas mungkin nggak ada lagi ya Mas ya. Eranya Bambang Boas juga bukan tipikal yang lone striker betul. Tapi paling nggak dia hanya sprint dan dia fighter. Iya benar. Tidak ada. Mungkin ada Lerby waktu itu sebenarnya Lerby bisa jadi lone striker. Tapi sekarang nggak ada lagi gitu. Nggak ada. Dimas Derajat
sekarang baru mulai ya paling itu aja. Paling itu aja ya. Saya berharap kakak ini nanti jadi penerusnya Bambang Pamungkas. Iya. Tinggi, cerdas, tekniknya juga bagus, skillnya juga bagus. Nurun Tapi juga, dari bapaknya ya. Iya, Purwanto Suwondo. Iya. Tapi paling enggak juga kita juga jangan selalu menjudge ya. Striker nggak bisa. Support dari lini kedua ini yang penting. Iya. Bagaimana 8-10, 6-8-10 ini jadi jenderal lapangan tengahnya. Kalau jenderal lapangan tengah ini tiga-tiganya ini nggak bisa mensuplai ke depan ya, bagaimana kita bisa membuat gol? Iya. Nah setelah dari ini ya otomatis kan semuanya dari belakang tengah belakang tengah depan. Nah ini satu bagian. Nah bagaimana cara menyatukan mereka ya tinggal dalam latihan aja, Mas. Iya, benar-benar itu tuh yang mesti yang jelas juga para pemain ini harus diingatkan tetap membumi ya, Coach. Betul, tetap akan latihan itu akan pengulangan terus, Mas. Iya. Anak-anak ini kalau libur aja pernah kita libur 2 minggu. Itu habis itu lupa, Mas. Oh iya. Loh iya, lupa apa yang kita kasih. Ngulangin lagi 2 kali latihan mereka sudah paham lagi. Makanya ya ini beruntung nih anak-anak ini cerdas. Iya. Jadi cepat banget. Walaupun kita dikasih 3 minggu TC, Mas. Ya puji Tuhan alhamdulillah pagi sore terus minggu kedua baru pagi aja. Itu mereka sudah bisa mampu menerima masukan dari Coach Bima, menerima pemahaman dari Coach Bima bagaimana kita formasinya, menyerangnya seperti apa, bertahannya, transisinya, bertahan menyerang, terus ada set piece semuanya ya kita ajarkan lagi. Akhirnya ya mendapatkan hasil yang luar biasa. Sebenarnya bukan saya aja sih. Semuanya ini tim ini jadi bagian kesuksesan ini gitu. Iya, jadi mulai dari kitman, jangan sampai dilupakan juga. Betul. Mulai dari official, pelatih, pemain dan seluruh, dan kita berterima kasih lah ada support dari teman-teman semuanya. Benar, Coach. Di ruang ganti habis juara, suasananya seperti apa? Euforia masih tetap, tapi ya mereka wajar lah kalau masih anak-anak mereka nyanyi seperti itu. Tapi kita akhirnya oke, stop, udah ya, tolong kita belum apa-apa, kita masih panjang perjalanan. Jadi oke, euforianya tetap di sini, tetap boleh kamu senang-senang, tapi ya sewajarnya aja lah. Kita tetap down to earth, tetap membumi aja seperti padi, makin tinggi kita makin akan merunduk. Dan di situ anak-anak ya alhamdulillah bisa mengerti apa yang kita mau. Dan Coach Bima terutama luar biasa motivasinya. Kamu tetap, kita belum apa-apa. Kita masih, perjalanan kita masih panjang. Oke, sekarang nikmati. Setelah itu kita libur. Setelah itu kita akan berpikir lagi untuk kualifikasi. Seperti itu. Coach, titipan pertanyaan. Kenapa setiap adu penalti Coach ngumpet? Mungkin mental ya Mas ya. Karena saya pernah ngalamin bagaimana waktu itu penalti tahun 2006 lah. Piala Bang Yos di Jakarta, ketemunya Marcus Horizon. Sebenarnya saya udah nggak mau itu nendang, tapi ya udahlah gitu. Setelah kejadian itu ya udah, kita pun pernah, ya saya pun sebagai pelatih pernah ngalamin hal itu gitu. Kalau anak-anak saya lagi penalti ya saya nggak tahu apa ya, kayak mental aja gitu, kayak salah gitu. Nggak kuat ngelihatnya. Nggak kuat gitu, apalagi anak-anak kita ini udah berjuang maksimal gitu. Ya kembali ke kitanya seperti apa. Cuman ya puji Tuhan kemarin anak-anak sangat luar biasa. 5 penendang itu kan sangat tenang. Terutama Iqbal ya. Iqbal yang minta sendiri. Iqbal. Ya dari kita mau tulis ternyata coach saya duluan. Luar biasa saya bilang. Dengan tekanan seperti itu loh Mas. Bener. Dengan tekanan supporter yang banyak. Dengan intensitas yang tinggi. Itu kan butuh pemain yang benar-benar siap mentalnya Mas Rais. Nggak mungkin gitu. Dan penendang berikutnya mereka juga sudah siap coach. Dan itu pun kita sudah latih sebelum semifinal itu udah kita latihan untuk menghadapi itu. Dan pemain-pemain itulah yang menjadi tumpuan untuk tendangan penalti. Dan sebenarnya kita nggak berharap penalti. Iya gitu, pasti Mas. iya. Kita pengennya di set play, Bener. di cara bermain. Benar. Tapi kalau emang Tuhan belum mengizinkan ya oke. Tapi kan kita membutuhkan pemain-pemain yang punya mental baja, mental yang benar-benar kuat untuk bisa menjadi penendang. Kalau kiper kan cuma nebak Mas Rais. Benar.
aku kanan aja lah. Bolanya ke kanan kan gitu. Iya. Tapi kalau penendang harus menentukan mau Iya. kanan atau mau kiri. Dan harus yakin. Dan harus yakin. Saya bilang ke mereka udah satu aja yakin. Iya. Walaupun Coach Indri nggak punya mental untuk nendang penalti, tapi paling nggak kita bisa memberikan motivasi ke mereka. Udah fokusin satu, jangan sampai berubah. Iya. Kalau kamu ke situ aja. Iya benar. Nggak usah beralih, nggak usah yang aneh-aneh. Tapi paling nggak kamu punya tendangan yang benar-benar powerful, elegans lah, kasarannya seperti itu. Dan nggak usah main-main lah. Iya. Kamu masih muda dan puji Tuhan kemarin anak-anak luar biasa. Top banget mentalnya, Top harus banget. diakuin. Oh iya, makanya Harus diakui. sebenarnya mental mereka tuh udah dari Coach Bima lah terutama. Coach Bima memberikan sebelum bermain kan mereka juga suruh melihat orang tuanya mereka. Iya, itu. Dan itu apa ya yang membuat mereka terlecut motivasinya karena dia bilang Coach Bima, ingat orang tua, kamu akan main ini berikan 1000% ke orang tua kamu yang mendidik kamu selama 15 tahun atau sampai 16 tahun. Kamu bisa seperti nangis semua tuh, Mas. Kita pun juga pernah ngerasain seperti itu. Makanya sangat luar biasa Mas Coach Bima memberikan motivasi ini gitu. Jadi ya paling enggak ya keseluruhan Coach Bima lah yang jadi nakodanya di sini. Kita hanya sebagai penyeimbang aja. Pemilihan kapten timnya seperti apa sih Coach waktu itu kriterianya? Pemilihannya tuh ngalir aja, Mas. Tahu-tahu kok Coach Indri, Coach Firman, Coach Gilang ini siapa nih? Ya udah coba Iqbal aja Coach gitu. Oke. Oh gitu ya? Ya udah. Dari situ ternyata Iqbal punya Leadership yang bagus ya. terus dia punya mental, terus Iya. dia bisa bicara, bisa ngomong dan sangat luar biasa anak itu. Tenang banget Coach. Tenang banget Iqbal. Iya. Saking tenangnya aja kemarin sempat Pak Ketum sampai Coach Bima itu si Iqbal jangan terlalu santai sampai bilang lu. Bener Mas, pertandingan kedua itu yang lawan Singapura. Oh iya. Ya kan, yang kita menang 9 itu kan Iya. terlalu santai juga di belakang kan, Iya. sempet kecolongan juga mau ini kan. Bener. Akhirnya udah kita Coach Bima lah panggil Iqbal jangan siap Coach. Udah mulai dari situ mulai tough tuh main. Dari situ yang membuat mereka bisa seperti ini. Coach bonus buat apa ini nanti? Kita maaf ya bukan mau bonus tuh kemarin tuh kita nggak pernah apa ya terpikirkan untuk mendapatkan bonus sebesar itulah kasarannya gitu. Yang penting kita bisa menunjukkan kemampuan, kualitas dan bermain secara maksimal dan bonus itu adalah dari Tuhan. Itu aja. Jadi masalah bonus kita nggak pernah ini ya Mas ya. Dan ya nanti paling buat keluarga terus mungkin juga anak-anak nanti buat sekolah, buat adiknya mungkin atau buat orang tuanya buka usaha. Ya semoga mereka bisa uangnya ini bisa bermanfaat buat mereka lah. Iya benar. Coach persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17. Programnya akan seperti apa? Tesnya di luar negeri ya? Nah kalau itu belum tahu ya. Nanti kita tunggu dari head coach dari Coach Bima dan kita mungkin sementara ini akan libur dulu lah. Iya. Karena anak-anak juga mungkin udah terlalu over juga. Nanti takutnya mereka nggak bisa istirahat. Ya mereka gunakan dengan keluarga, mungkin ajak jalan-jalan mereka. Terus nanti ya rencana sih awal bulan depan kita sudah mulai TC untuk persiapan kualifikasi. Dan kualifikasi ini kan juga nggak main-main Mas. Iya. Lawannya ada Guam, Palestina, Malaysia, UEA, ya kan benar. sama kita kan lima tim ini. Tapi paling nggak ya kita sudah punya modal nih sekarang dan pemain berharap tidak euforianya sudah, AFF udah untuk menatap kualifikasi. Jadi ya berharap setelah libur ini mereka mendapatkan pencerahan lagi lah untuk bisa masuk TC dan bisa memberikan kembali kepercayaan diri mereka untuk menghadapi kualifikasi yang menurut saya juga cukup berat apalagi di Indonesia. Benar. Ya mungkin netizen berharap kita juga akan bisa masuk ke Piala Asia ya. Piala Asia. Sebenarnya kan kita sudah masuk. Iya, Yang kemarin tahun 2020, iya, 2020, ditunda karena 2020, Covid. Ya Iya. betul. Tapi ya kita tidak mau flashback lagi. Iya. Kita sekarang menatap ke depan. Iya, karena ini juga jalur ke Piala Dunia juga kan. Betul, Coach? Ini betul. menjadi program juga, maksudku rancangan target juga sebenarnya ya dari tim pelatih ya. Ya pastinya seperti itu karena ya udah tanggung juga gitu kan, Mas. Iya. Udah kita AFF juara ya berharap di nanti kualifikasi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan
mohon dukungannya juga buat masyarakat untuk mendukung adik-adik kita ini, anak-anak kita ini untuk bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya, itu sih yang terpenting ya. Tapi berharap juga kita ya memang ada uji coba internasional lah untuk anak-anak Pastinya, ini. ya kita pengen Mas ya. Iya. Kayak kemarin kan kita bukan uji coba internasional Mas, kita uji dengan coba tim lokal. luar Jakarta Mas. Luar Bener Jakarta, kan, Mas? iya benar. Luar Jakarta kan, iya. gitu. Luar Jakarta dalam artian Yogyakarta kan. Iya. Gitu. Tapi ya bukan masalah luar negerinya atau apa, tapi bagaimana kita membuat suasana dulu Mas. Suasana tim ini senyaman mungkin dan akhirnya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak keluar negeri pun kita bisa sebenarnya. Iya. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk keluar negeri sangat luar biasa. Iya. Bener nggak Mas? Bener. Karena kita juga bisa melihat bagaimana kita pernah habis dari waktu itu di Chonburi 2019 kita dapat undangan ke Myanmar, habis itu ke Qatar, baru kita menghadapi AFC. Iya. Yang akhirnya kita lolos bareng Cina. Bener. Sebagai runner-up terbaik. Iya, benar. Itu kan sangat jadi jadi bagian juga gitu, Iya, bagian perjalanan kita bahwa harus ada pertandingan internasional walaupun nanti mungkin hanya di Thailand atau di Asia aja, ASEAN aja. Tapi ya insya Allah kita juga pengen ke Arab Saudi atau semana nanti terus bisa mungkin beberapa dari ini umroh terus yang lain ke Yerusalem atau kemana lah yang bisa membuat hati kita lebih tenang lagi. Iya, itu sih yang kita harapkan. Ya semoga aja timnas kita ini bisa lebih baik lah prestasinya, bisa lanjut terus ya. Nah, terutama sih individunya sih Coach. Betul. Biar tetap sampai timnas senior ini tetap kepakai gitu. Nah, nggak hilang dengan mudah. Ya itu kembali ke anaknya ya Mas ya. Iya. Anaknya dan nanti siapa yang akan pegang. Tapi paling enggak kita sudah membekali mereka. Membekali sih ya satu mungkin attitude, kedisiplinan, religiusnya. Nah ini sudah kita tanamkan ke mereka. Ya tinggal bagaimana mereka nantinya. Kita pernah mengalami bagaimana ya kan dari usia muda terus pindah pelatih pasti akan berubah formasi cara penanganannya. Tapi saya berharap mereka pemain-pemain ini bisa meneruskan apa yang kita berikan. Jadi tidak berhenti di sini aja dan kita ngomong ke mereka, Coach Bima terutama, siapapun pelatihnya, ya kamu harus bisa mengikuti itu. Ya kan latihannya seperti apa tetap fight. Kamu nggak dimainin tetap fight. Karena apa? Kalau kamu lemah, kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu latihan kuat dan nggak main kamu masih kuat, berarti kamu akan mencapai top level, top tertinggi kamu. Nah dari situ Coach Bima sangat luar biasa motivasinya. Oke, sip. Banyak banget. Terima kasih banyak Coach Indri buat waktunya. Banyak Sama-sama, banget pesan-pesan Mas juga Rais. untuk Siap. para pemain muda terutama ya. Semoga aja timnas U16 bisa terus melanjutkan prestasi, Coach. Amin. Sukses terus. Terima kasih banyak. Mas Rais. Oke, Skorer, mungkin itu dulu untuk lirik sepak bola Indonesia kali ini. Gua Rasatan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.